Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Maria dalam acara Siraman Rohani Gereja Isa Almasih Pegangsaan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu sharing tentang kata El Shaddai. Mungkin kita sering mendengar kata atau istilah El Shaddai. Bahkan kita sering menyanyikan pujian ini. Tetapi mari saat ini kita bahas bersama-sama apa sih El Shaddai itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kami punya Allah yang Maha Kuasa, yang mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu, berbicara masalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa menuntun, menopang seluruh kehidupan kami sepanjang hari-hari yang kami boleh lewati, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dan kuasa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama tentang kata El Shaddai. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kejadian pasal 17 ayat 1 berbicara demikian. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini kata El Shaddai, ketika Allah berjanji, kata El Shaddai ini digunakan ketika Allah berjanji untuk memberikan Abraham seorang putra pada usianya yang sangat-sangat mustahil. Dikatakan usianya 99 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan 99 tahun, hampir 100 tahun. Orang zaman sekarang umur 80 tahun aja sudah loyo, sudah susah jalan. Kemarin saya bertemu seseorang, umurnya tuaan saya daripada dia, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia sepertinya orang yang sangat tua sekali, padahal umurnya baru 52 tahun. Begitu sudah tua, ini pipinya udah masuk ke dalam, kempot banget gitu ya. Sampai saya bingung. Saya waktu ditanya sama suami saya umurnya berapa, 52. Saya kaget. 52 sudah tua sekali begitu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini Tuhan berjanji kepada Abraham pada usianya akan memberikan seorang putra pada usia 99 tahun, hampir 1 tahun lagi hampir 100 tahun. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini kalau kita membaca ayat ini sungguh luar biasa dahsyat. Dikatakan dalam ayat 1, saya ulang lagi ya, dikatakan demikian. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan menyatakan kepada Abraham melalui namanya bahwa dia akan melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia. Dia akan menunjukkan kuasanya dalam kelahiran supranatural putranya, yaitu Ishak. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Allah menyatakan dirinya kepada Abraham bahwa dia akan diberi seorang putra dalam usia 99 tahun yang begitu mustahil secara manusia, dan dikatakan bahwa kuasanya ini luar biasa, kelahiran yang supranatural yang begitu luar biasa, 99 tahun. Bahkan dikatakan di selanjutnya istrinya itu sudah mati haid. Allah yang Maha Kuasa akan memberikan Abraham putra meskipun dia dan istrinya Sarah telah berusia lanjut. Sarah sudah tidak muda lagi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi usianya sudah lanjut. Nah, kalau kita melihat hal ini tidak manusiawi lagi. Kenapa? Secara akal kita, secara logika kita, itu tidak mungkin, mustahil. Tetapi apa yang terjadi, Bapak yang kasih Tuhan? Tuhan tidak demikian. Ayat yang kedua dikatakan, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku, dan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa."
Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam usia 99 tahun Tuhan melakukan satu perkara yang luar biasa dalam kehidupan Abraham. Bahkan dikatakan bahwa dia akan menjadi bapa bangsa yang besar. Janji itu diberikan Tuhan dalam usia yang sangat mustahil bagi Abraham, tetapi itu dinyatakan oleh Tuhan kepada Abraham. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karya-karya Tuhan yang luar biasa dinyatakan di dalam Alkitab. Kalau kita membaca sungguh luar biasa. Nah, apa yang dilakukan oleh Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai ini, apakah itu dapat terjadi dalam hidup kita? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Allah kita tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tidak pernah berubah. Kalau kita tetap setia kepadanya, dikatakan tadi di dalam ayat 1, dikatakan, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kalau kita hidup lurus-lurus di hadapan Tuhan, tidak bercela, hidup kita jujur di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dan membaca setiap firman Tuhan, itu membuat kita semakin kita diberkati, semakin dikuatkan. Kenapa? Karena kita punya Allah yang Maha Kuasa, yang mampu dan sanggup melakukan perkara yang besar. Dia mampu mendengar setiap doa kita, mampu mendengar setiap jeritan kita. Dia mampu melihat penderitaan dan kesengsaraan kita, dan mampu melakukan satu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau pada saat itu Abraham umurnya sudah mustahil 99 tahun, dan Tuhan menyatakan janjinya kepada Abraham, itu luar biasa. Bagi kita manusia biasa ini adalah mustahil, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi justru Allah El Shaddai yang ini menyatakan kepada Abraham, dan itu digenapi. Abraham menjadi bapa bagi banyak bangsa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saat ini? Kita punya Allah El Shaddai. Hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di tahun yang baru ini, biarlah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Allah El Shaddai itu terus beserta kita, dan Dia yang menuntun setiap langkah hidup kita, memimpin setiap langkah hidup kita. Semua pergumulan-pergumulan kita serahkan kepadanya. Di tahun 2024 ini mungkin Bapak Ibu rindu mencapai banyak hal yang Bapak Ibu ingin capai, tetapi ingatlah, kalau engkau melakukan dan mengerjakan semua itu sendiri, engkau akan capek dan engkau akan kecewa. Kenapa? Karena mendapatkan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang engkau rindukan. Tetapi jika engkau berjalan bersama dengan Allah El Shaddai yang menyertai Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu tidak akan kecewa. Allah El Shaddai itu yang akan terus menuntun, memimpin Bapak Ibu sekalian, dan menjawab setiap doa Bapak Ibu sekalian, dan menyatakan kuasanya yang bagi kita adalah mustahil, itu tidak mungkin, tetapi Allah akan menyatakan kuasanya. Allah El Shaddai itu akan menolong kita dan menyatakan kuasanya dalam hidup kita, sehingga kita boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pada siang ini boleh menjadi kekuatan kita bersama. Walaupun firman Tuhan ini singkat, tetapi ingatlah, firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang hidup, yang menghidupi rohani kita, dan mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa kita punya Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang luar biasa, yang mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan tadi di dalam pasal 1 ayat yang bagian B, pasal 1 Kejadian 17 ayat 1, Kejadian 17 ayat 1 bagian B mengatakan demikian. Akulah Allah Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kita punya Allah yang Maha Kuasa. Tuhan sendiri yang ngomong, akulah Allah yang Maha Kuasa. Dan kita diminta oleh Tuhan untuk hidup tidak bercela. Maka apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan nyatakan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat perikop di atasnya dalam Kejadian pasal 17 ini dikatakan janji Allah, sunat sebagai tanda perjanjian Allah kepada Abraham. Nah, di sini Allah menjanjikan satu perjanjian kepada Abraham, dan itu digenapi dalam kehidupan Abraham. Nah, demikian juga Allah berjanji kepada kita, banyak hal yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu rajin membaca Alkitab, setiap hari membaca Alkitab, kita menemukan banyak janji-janji Allah dalam hidup kita, dan itu akan digenapi dalam hidup kita. Tetapi ada satu syarat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita seringkali tidak mau menerima syarat yang dari Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita tidak mau melakukan, kita hanya mau menerima berkatnya, menerima janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, tetapi kita tidak mau melakukan perintah Allah. Nah, itu seringkali kita lakukan, terjadi dalam hidup kita.
Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 17 ayat 1 bagian B ini mengatakan, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku ya dengan tidak bercela. Jadi biarlah kita tetap hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercela, dan kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Engkau Allah El Shaddai yang mampu dan sanggup menolong setiap kami. Biarlah Tuhan Engkau menopang kami, menolong kami supaya kami tetap hidup kudus di hadapan Engkau, dan kami tidak bercela di hadapan Engkau, dan kami menjaga kekudusan kami di hadapan-Mu sehingga kami boleh hidup kudus di hadapan Engkau dan tidak menyakiti hati Tuhan. Tolong ya Bapa, pimpin setiap kami. Tolong kami ya Bapa, supaya kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Dan janji Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami melalui kebenaran firman-Mu boleh kami terima, dan kami boleh melihat Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa itu mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan kami menaikkan doa kami dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Pertolongan dan anugerah Tuhan Kau nyatakan atas setiap kami. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Shalom.